Halo para pemburu film, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Di kesempatan ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Polar yang rilis pada tahun 2019. Film ini bergenre action. Oh iya, sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Di scene awal, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria di tepi kolam yang ditemani oleh seorang wanita yang bernama Cindy. Di kejauhan, terdapat seorang sniper yang bernama Fukando. Di saat mereka ingin mantap-mantap, tiba-tiba ada yang datang, yaitu Hilde dan Alexi. Ternyata Cindy, Fukando, Hilde, dan Alexi mereka adalah pembunuh bayaran. Di scene berikutnya, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki tua yang bernama Duncan, yang sedang mengecek kesehatannya. Lalu ia pergi ke seorang akuntan yang mengurus keuangannya, yaitu dana pensiunan, di mana Duncan selalu memberi sumbangan kepada sebuah yayasan. Lalu di sebuah gereja terdapat seorang wanita yang bernama Vivian. Ia sedang menelpon Duncan. Di sana ia memberi perintah kepada Duncan untuk membunuh seseorang. Duncan menolak, tetapi Duncan masih terikat kontrak yang masih tersisa selama 2 minggu lagi. Sekedar informasi, Duncan adalah seorang pembunuh bayaran yang ingin pensiun. Next, pada malam hari saat Duncan tertidur, ia bermimpi tentang masa lalunya. Saat ia tersadar, spontan saja ia menembak dan terkena anjingnya. Di saat ia mengubur anjingnya, ia melihat seorang wanita, yaitu tetangga barunya yang sedang memotong kayu. Lanjut, beberapa hari kemudian, Duncan pergi ke sebuah hotel untuk membunuh seseorang sesuai permintaan Vivian. Di saat Duncan membunuh target, ia melihat ada fotonya. Di sana ia mengetahui bahwa Vivian dan Blood ingin membunuhnya. Ternyata di sini Vivian sedang berkhianat. Ternyata ia diperintahkan oleh bosnya yang bernama Blood, di mana target Duncan diperintahkan untuk membunuh si Duncan guna untuk menghemat dana pensiunan. Blood ternyata adalah bosnya si Duncan, di mana peraturan perusahaan apabila seseorang pembunuh bayaran mati saat melakukan pekerjaan, maka uang pensiunan akan jatuh ke keturunan si pembunuh. Apabila si pembunuh tidak memiliki keturunan, maka uang pensiunan kembali ke perusahaan. Makanya di sini Blood sangat ingin membunuh si Duncan. Next, karena gagal di percobaan pertama, lalu Blood mengirim pembunuh bayaran lainnya, yaitu Cindy, Fukando, Hilde, dan Alexi, untuk membunuh si Duncan. Di sisi lain, Duncan dan si tetangga mulai akrab satu sama lain. Mereka sering mengobrol. Setelah Cindy, Fukando, Hilde, dan Alexi mengetahui keberadaan Duncan, seperti biasanya mereka melakukan aksinya, di mana Cindy menjadi umpannya. Cindy berpura-pura mobilnya mogok dan meminta bantuan kepada Duncan. Lalu Duncan pun memberi Cindy tumpangan dan dibawa ke rumah Duncan. Di sana mereka sempat mengobrol-ngobrol dan Cindy pun mulai merayu Duncan. Cindy minta untuk Duncan untuk melakukan mantap-mantap. Lalu mereka melakukan mantap-mantap. Seperti biasa, Fukando siap untuk menembak dari kejauhan dengan menggunakan sniper. Dan Hilde mendekatinya.
empty shit. Shit. Over there. Idea from me. You know what this? Namun aksi mereka gagal. Tetapi Alexei berhasil menculik tetangga Duncan. Karena kebingungan, Duncan pergi ke sebuah bar. Dia ingin menjumpai teman lamanya yang bernama Porter untuk mencari tahu mengenai tempat tinggal Blood. Tetapi Porter malah berkhianat. Dia membius Duncan. Setelah Duncan sadar, ternyata dia sudah dalam keadaan diikat dan ia disiksa selama 4 hari oleh si Blood. Setelah hari keempat, Duncan berhasil lolos dan membantai anak buah Blood. Kemudian Duncan pergi ke rumah teman yang lainnya yang bernama Jasmine. Lalu ia menelpon Vivian untuk menukar dirinya dengan tetangganya. Selama proses penyembuhan, Duncan selalu bermimpi tentang masa lalunya. Ia membunuh satu keluarga di dalam mobil, dan yang tersisa hanya seorang anak perempuan yang ia biarkan untuk hidup. Setelah ia sehat, ia meminta bantuan kepada Jasmine untuk menyiapkan senjata. Lalu ia pergi ke sebuah gedung yang belum siap. Kemudian Duncan menelpon Vivian untuk mengobrol-ngobrol. Ia sengaja bicara lama agar posisinya terlacak. Setelah posisinya terlacak, Vivian dan rombongan pergi untuk menghabisi Duncan. Tapi dengan mudahnya Duncan mengalahkan mereka. Setelah berhasil mengalahkan Vivian, Duncan menuju ke rumah Blood dan ia pun membunuh Blood. Alfred. Kemudian Duncan menyelamatkan tetangganya dan dibawa pulang ke rumahnya. Setelah wanita ini tersadar, ia berusaha untuk membunuh Duncan. Ternyata wanita ini adalah anak perempuan yang dibiarkan hidup oleh Duncan di dalam mobil itu. Wanita ini berkata, ia heran selama orang tuanya meninggal, ada orang yang selalu memberikan donasi dalam bentuk uang kepadanya. Lalu ia mengikuti aliran uang tersebut. Ternyata uang itu berasal dari orang yang membunuh keluarganya. Tetapi wanita ini pada akhirnya tidak membunuh Duncan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang ingin request film yang ingin dirangkum, kalian bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye bye.